Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marona Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas, dan amukan massa tentang mengkritik MBG yang benar-benar bikin istana terbakar. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, makin panas, amukan massa makin tak terkendali. Indonesia terancam bubar dan dinepalkan sebelum 2030 sesuai prediksi Prabowo pada waktu itu. Seperti di video kali ini, respon istana terkait teror terhadap Ketua BEM UGM bikin rakyat marah dan emosi karena terkesan anti kritik dan tidak demokrasi. Mengkritik boleh asal sopan, beretika dan beradab katanya. Sampai-sampai rakyat dibikin naik pitam dan mencecer pihak istana habis-habisan sampai tak berkutik. Sementara itu, Kepala BGN tetap ngotot untuk membagikan MBG di bulan puasa walaupun para siswa sekolah sedang berpuasa, sehingga Kepala BGN disumpahin rakyat dan dicecar habis-habisan oleh rakyat sampai tak berkutik tuh si botak. Masa iya di bulan puasa masih tetap aja MBG dibagikan? Secara itu bukan mengajarkan anak kurang ajar, anak melanggar membatalkan puasanya gitu. Ini aduh, kan masih bisa dialokasikan ke tempat lain untuk yang lain dulu, atau di stop dulu paling tidak, ya enggak? Ini malah ngotot untuk tetap dibagikan. Kelitan sekali itu rakusnya para penjilat-penjilat ini, ya enggak? Sampai-sampai itu ya istana dibikin panas dengan kritikan keras ke Ketua BEM UGM. Nah, penasaran sih videonya? Ini dia. Let's go. Menyampaikan kritik Mensesnek Prasetyo Hadi keras Kakmat Ketua BEM UGM. Sah saja itu. Nah, tetapi tentu kita mengimbau kepada semuanya ya untuk menyampaikan segala sesuatu itu dengan penuh bertanggung jawab juga, kemudian juga mengedepankan etika, adab, adat ketimuran. Kalau nggak mau dikritik ya kerjaan harus semua. Jangan asal seenak jidat kalian membuat kebijakan yang suka mengesankan rakyat tapi cacat dalam implementasi. Kau pikir karena mentang-mentang kalian seorang penyelenggara negara terus bisa seenak di negara ini? Kau pikir negara ini punya pejabat, punya menteri, punya presiden, punya DPR, punya partai, punya oligarki? Gila kali lo. Negara ini ada karena hasil kesepakatan bersama rakyat, bukan kesepakatan partai, apalagi kepentingan pribadi. Kalau tidak mau dikritik, buatlah kebijakan yang baik. Kalau tidak terima, mundur dari jabatanmu. Rakyat menggaji kalian untuk membuat negara ini berjalan dengan akal sehat, bukan dengan akal yang sakit. Sadar kalian bisa hidup enak sekarang sampai dengan hari ini hasil dari pajak rakyat, hasil dari orang-orang yang kalian bodohi selama ini dengan kebijakan kalian. Gila kali lo. Iya. Ya makanya kalau bicara pikir pakai otak dulu, jangan pakai dengkul. Iya, kalian itu kan digaji oleh rakyat, digaji pakai uang pajak rakyat. Kok malah ngatur-ngatur rakyat pula? Itu mending kalau dikritik. Gimana kalau kau dinepalkan seperti yang di Nepal terjadi beberapa yang lalu, ya enggak? Itu baru dikritik ya. Harusnya kalian itu berbenah diri dulu. Jangan merespon seperti itu, beretika lah, beradab lah. Itu mengkritik bos, bukan menasihati, bukan menasihati anak kecil gitu ya. Itu mengkritik pemerintah karena kalian itu digaji dengan uang rakyat, dengan uang pajak rakyat gitu ya. Hidup mewah kalian itu dari pajak rakyat. Jadi mengkritik itu sah-sah saja. Makanya kalau nggak mau dikritik, kerja yang benar. Kalau nggak mau dikritik, kalau nggak mau kerja benar, yang mundur, ya nggak? Ini malah ngeyel dan ngotot, PA, ya nggak? Oke guys, lanjut. Ketika ada seorang anak di Ngada NTT yang saya sebut bahwa barangkali dia tidak bunuh diri, tapi terbunuh oleh sistem yang tidak berpihak pada pendidikan anak, tidak berpihak pada rakyat kecil. Siapa yang tidak marah atas itu? Lalu pemerintah pengen Sorry guys. harus beretika. Loh, mereka saja tidak beretika kok ketika menghadapi kami berdemonstrasi di lapangan misal. Pemerintah hari ini, rezim Prabowo Gibran, itu harus kita akui sebagai rezim yang bodoh. Rakyat tidak mendukung, bodoh. Termasuk abang tetap konsisten menyatakan bahwa MBG itu memang Saya konsisten. Apapun risikonya, apapun risikonya, termasuk berhadapan dengan penguasa sekarang. Apapun risikonya. Pak, hidup mati di tangan Tuhan kok, bukan di tangan mereka. Iya. Paling dia hanya bisa ini nyawa saya. Ini buat rakyat, Pak. Kalau rakyat tidak mendukung, bodoh. Apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo Subianto bahwa tahun 2030 Indonesia itu akan bubar, kalau menurut saya lebih cepat dari 2030. Siapa yang berpikiran kritis, yang jalan pikirannya tidak sesuai dengan penguasa, maka dia akan berakhir di penjara. Kalau itu terjadi, tunggu saja bahwa republik ini bersegi, bubar, dan sia-sialah semua yang diperjuangkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, yang hanya bermodalkan bambu runcing berani melawan. Istana nggak tahu peneror BEM UGM, malah ngurusin adab.
Kenapa setiap kali ada upaya pembungkaman terhadap kritik, alih-alih memastikan ruang kritik tetap steril dari pembungkaman, yang dibahas itu malah cara penyampaiannya, bukan substansinya. Malah jadi ngurusin adab gitu. Tugas negara itu seharusnya memastikan hak untuk mengkritik tetap aman, bahkan ketika kritik itu tajam, gak nyaman didengar, atau bahkan menusuk. Adab itu urusan etika sosial, kebebasan berpendapat adalah urusan konstitusi. Jadi please kalau mau ngomongin adab, ngurusin adab, tempatnya bukan di istana. Yang boten-boten aja lu ngomongin adab, kayak udah beradab aja lu. Katanya Bentar guys ya. Ini harusnya pemerintah di sini harus berbenah diri, harus mengevaluasi program MBG ini gitu ya, bukan jangan seperti terkesan membungkam para pengkritik MBG ini atau para pengkritik pemerintah ini gitu ya. Harus ya kalian itu berbenah diri, periksa diri gitu, dan evaluasi MBG ini. Kenapa ditolak oleh rakyat sampai ada melakukan demo gitu ya? Kenapa MBG ini terus setiap hari ada aja permasalahannya, yang keracunan lah, segala macam gitu ya. Nah harusnya pemerintah harus berbenah diri dan mengevaluasi program MBG ini gitu. Ketika rakyat mengkritik itu hak mereka, karena ada yang janggal, karena ada yang tidak pantas gitu ya yang mereka saksikan. Nah jangan ketika rakyat mengkritik kalian tuh malah menganggap itu ancaman atau hinaan ataupun ejekan gitu ya. Harusnya kalian harus sadar diri, kalian itu digaji oleh rakyat gitu. Kok bisa-bisanya pemerintah malah marah-marah sambil berpidato di depan podium, di atas podium, sambil marah-marah dan terkesan sekali menantang rakyat gitu ya, dan memaksakan MBG ini harus berjalan dengan sukses 99% gitu. Dan para pengkritik atau para pendemo diancam akan dipenjara. Kan gila ini rezim, ya nggak? Baru kali ini ada rezim yang berani mengancam rakyatnya akan dipidanakan kalau demo. Kan gila ini guys. Ini benar-benar kehancuran yang sudah ada di depan mata gitu terhadap republik ini. Ya nggak? Oke guys, lanjut. tapi kok anggaran dipangkas. Katanya makan gizi gratis, tapi kok keracunan. Iya. Kemarin oke gas, sekarang kok gas apa? Kenapa sih hal-hal kecil gitu mesti dibohongin? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Untuk Ramadan tetap dilaksanakan. Jadi kalau nih. sekolah ini yang paling tolol ini. maka program makan bergizi tetap dilaksanakan. Tetapi mekanismenya berbeda seperti hari biasa, di mana kita akan berikan makan bergizi itu untuk dibawa pulang. Ya, jadi untuk yang puasa bisa dimakan saat buka, untuk yang tidak puasa bisa dimakan sembunyi di sekolah. Kepala bagian tolol, botak. Itu kau, ini lebih dajal dari dajal kau kali ya. Dajal aja nggak berani masalah puasa ini. Ini kau malah menyuruh anak-anak untuk menerima makanan untuk dibawa pulang. Padahal mereka kan berpuasa. Itu secara tidak langsung kau telah mengajarkan dia melanggar hukum ini, hukum Tuhan gitu, hukum Allah. Secara puasa itu wajib bagi kami yang kaum muslim. Apa kau bukan orang muslim? Orang non muslim aja itu menghormati orang berpuasa. Orang non muslim aja ya, itu mereka menghormati orang yang berpuasa, orang yang muslim itu. Ini kenapa kau tidak menghormati? Harusnya EBG ini kau stop dulu, ya enggak? Stop dulu dan alokasikan pula ke tempat yang lain, atau di stop dulu, dihentikan dulu selama bulan puasa ini. Ini terkesan sekali ngotot kali kau ya. Aduh, ini Pak Prabowo kok diam aja soal ini gitu. Ini uangnya uang rakyat guys, bukan uang pribadinya dia. Uang kita dikembalikan ke anak-anak kita dengan nama programnya MBG gitu. Tetapi malah seenak-enaknya mereka mempergunakan uang tersebut gitu ya nggak? Aduh, kacau kali ini guys. Oke, kita lanjut di rumah. Kami mahasiswa menolak keras pernyataan yang mengatakan selama bulan Ramadan MBG tetap berjalan. Puasa itu ibadah, bukan alasan untuk memindahkan jam makan seolah rakyat tidak punya martabat. Kebijakan harusnya diambil dengan bijak, bukan asal-asalan dari balik meja kekuasaan. Anak-anak ini sudah sahur, sudah niat puasa, sudah diajarkan orang tuanya tentang kewajiban ibadah sejak dini. Lalu di sekolah malah dikasih makan di siang hari. Mengatakan yang puasa dimakan saat buka, yang tidak puasa makan sembunyi-sembunyi di sekolah. Karena itu bukan solusi, itu pelecehan akal sehat. Sejak kapan negara mengajarkan warganya makan diam-diam? Sejak kapan sekolah dijadikan tempat sembunyi, bukan tempat mendidik? Puasa itu wajib loh Pak, bagi yang sudah balik. Kalau anak-anak batal karena kebijakan negara, bapak-bapak semua mau menanggung dosanya. Jika kebijakan hanya bisa berjalan dengan cara memalukan, maka yang salah bukan rakyat, yang salah adalah kebijakannya. Kami tidak butuh aturan yang memaksa, kami butuh negara yang berpikir, peka, dan menghormati realitas sosial. Wah. Iya, memang gila nih kepala bagian ini. Cuma mau mengingatkan bahwa negara kita bukan cuma miskin secara ekonomi, rakyatnya susah, tapi kita juga negara miskin akuntabilitas. Negara yang nggak mengenal pertanggungjawaban. Gimana bisa yang ngedemo nih
malah diberikan hukuman ke pengadilan, dalam pengawasan, tahanan kota, di penjara, bahkan ada yang meninggal. Tapi yang di demo, yang dituntut malah dapat wakil ketua komisi. Oh iya. Polri, Ahmad Saroni resmi dilantik menjadi wakil komisi 3 DPR RI ya. Dan masih banyak hal-hal lainnya. Gue udah gak ngerti lagi. Kalau dalam buku When State Failure mengatakan kalau negara terus-terusan kehilangan pertanggungjawabannya, akuntabilitasnya kepada publik, maka kekuasaan itu lama-lama akan rapuh, kepercayaan publik akan hilang. Ya wajar aja. Sekarang kita nih sebagai bos, ya kan, kita yang gaji mereka kan kita. Kita nuntut mereka untuk punya KPI. Kita bahkan pengen mereka dipecat karena nggak becus, karena ngomongnya serampangan, karena kebijakannya korup misalnya. Ujungnya kok malah kita sebagai si bosnya yang tiba-tiba ditendang dari perusahaan, malah karyawan-karyawan yang menyebalkan ini malah makin naik, malah makin menguasai uang tersebut. Itu yang terjadi sekarang, analogi aja. Jadi gue hari ini gak pengen bahas panjang-panjang, gue cuma pengen mention itu aja, bahwa ini udah bukan lagi soal selera. Dalam buku When State Failure udah dikatakan kalau terus-terusan negara miskin pertanggungjawaban, ya udah tinggal nunggu kapan kepercayaan publik sepenuhnya runtuh kepada kekuasaan. Bisnisnya mandek kalau nggak. Benar guys. Jadi benar, ada kata salah satu netizen pada waktu itu, dia perempuan ya, mengatakan kalau negara ini adalah negara maksa. Ya benar, itu benar sekali ya. Kenapa negara maksa? Itu semuanya dipaksakan. Rakyat tidak bersalah dipaksakan untuk bersalah, pejabat bersalah dipaksakan untuk tidak bersalah. Itulah contohnya. Dan termasuk MBG ini dipaksakan pula di bulan Ramadan untuk tetap berjalan. Dan semuanya dipaksakan. Jadi kalau seperti ini apa yang harus kita harapkan dari pemerintah guys. Sementara harapan kita itu tidak pernah didengarkan oleh penguasa gitu ya. Dan harapan mereka lah yang mereka paksakan untuk tetap berjalan gitu. Sementara harapan kita itu dibiarkan saja, diabaikan gitu. Ya enggak? Contohnya pendidikan gratis, kesehatan gratis gitu ya, itu sudah dicabut atau dipotong anggarannya buat dana MBG gitu. Aduh. Ya mau ngomong apa kita coba? Mau ngomong keras nanti dituduh pula penyebaran berita bohong gitu ya, atau mengkritik dengan nada keras gitu ya. Jadi kita ini namanya sebagai serba salah gitu. Sementara kita ini adalah bosnya, tetapi kita yang jadi bersalah gitu. Aduh gila. Oke lanjut. 3 kali nyapres gagal, menang karena dibantu dan curang. Food estate singkongnya juga gagal, MBG-nya babak belur, urus bencana kacau. Apa yang bikin kalian percaya dia lebih cerdik dari teman setan Nyahu dalam bermain di BOP? Lalu ada segelintir orang yang ngaku-ngaku ulama, mingkem, nurut cuma karena mau dibangunin gedung 40 lantai. Iya. Bajingan. Prabowo sebenarnya tidak ada yang membenci Bapak. Kita hanya membenci imajinasi terhadap Indonesia yang harus hancur karena apa yang Bapak lakukan. Atau mungkin juga Bapak tidak sadar sedang lakukan. Bapak, saya kira harus rendah hati untuk belajar. Bapak harus rendah hati untuk sadar bahwa Bapak ini sebelumnya bukan orang yang lahir dari proses meritokrasi yang jelas. Bapak tiba-tiba lahir sudah di dalam kasur emas, tidak pernah merasakan lapar, haus, sebagaimana yang lebih dari 60% orang Indonesia rasakan. Kerendahan hati itu penting untuk supaya telinganya menjadi terbuka. Tapi sayangnya memang rezim hari ini yang Bapak pimpin punya kesombongan luar biasa, keangkuhan luar biasa. Dan siapapun yang angkuh Bang, itu pasti akan jadi orang yang sukmun, bukmun, umin, tahun layar jiwa. Iya. Bisu, buta. Iya. Ketika Kementerian Agama mendorong maksimalisasi zakat dan wakaf untuk mendukung program MBG, maka publik berhak untuk bertanya, sejak kapan dana ibadah sosial umat dijadikan bantalan program negara? Dan kenapa Kemenak hari ini jadi ikutan gila begini? Zakat itu bukan dana cadangan APBN, wakaf itu bukan kas fleksibel untuk menutup celah kebijakan. Keduanya memiliki aturan syariah yang jelas, ada asnaf yang jelas, ada ikrar wakif yang sakral. Kalau orientasinya digeser demi kepentingan program yang bikin banyak anak keracunan itu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola, tapi kepercayaan umat. Bangsat. Ya benar sekali ya. Jadi sudah guys ya, ya sepertinya sudah lebih 1 tahun pemerintahan rezim Prabowo Gibran ini masih jauh dari kata baik tentang harapan kita sebagai masyarakat gitu, yang kita gantungkan kepada mereka gitu. Nah, jadi penolakan tentang MBG, terus kebijakan yang tidak pro rakyat gitu ya dari rezim Prabowo Gibran ini, itu benar-benar bikin masyarakat jengkel, emosi, sampai mengatakan kata-kata yang agak sedikit kasar gitu ya. Ya benar, berbicara kasar atau mengkritik dengan kata-kata yang kasar itu memang benar tidak boleh
dan tidak dibenarkan gitu ya. Tapi apa boleh buat, kita sebagai pemilik kedaulatan RI ini, kedaulatan negara ini, kita sebagai bos mereka yang menggaji mereka, kita berhak mengkritik apapun itu bentuknya. Ya kalau nggak mau dikritik ya mundur, ya kalau nggak ya perbaiki gitu ya. Jadi jangan seolah-olah kalian itu penguasa, segala macam bentuk lembaga, instansi, hukum segala macam di tangan kalian. Jangan semena-mena ketika orang yang mengkritik itu dipenjarakan, itu dipidanakan, itu otaknya dipakai kemana itu, ya enggak? Jadi kalau apabila orang yang mengkritik itu tolong dibenahi dulu, ditelaah dulu gitu, di cross check dulu gitu, ya enggak? Jangan langsung mengklaim rakyat apa itu namanya, rakyat marah, rakyat tidak pantas berkata seperti itu. Kalian itu digaji, kita yang gaji, ya enggak? Aduh, kalau dipikir-pikir, kalau dikira-kira parah di zamannya sebelum rezim ini, lebih parah lagi yang rezim sekarang ini baru 1 tahun loh ya, masih ada 4 tahun lagi guys yang harus kita hadapin gitu. Atau jangan-jangan mau dibikin seperti Nepal, ya nggak? Oke guys, gimana tanggapan kalian? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan ini reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.